البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Terakhir kita ambil adalah seputar kisah yang mengharukan serta menyedihkan, yaitu kisah tukang sihirnya Fir'aun melawan Nabiullah Musa alaihissalam. Yang waktu itu Fir'aun dan teman-temannya mengumpulkan tukang sihir untuk mensihir mata-mata manusia untuk melawan Musa alaihissalam. Akhirnya Musa alaihissalam ternyata Allah Ta'ala berikan mukjizah azimah, mukjizah yang sangat besar, yaitu apa? Nah, barakallahu fik, dilemparkan tongkat berubah menjadi ular yang besar. Bukan ular abal-abalan, bukan ular palsu, bukan ular mainan, bukan ular barakallahu fiik yang tidak asli, tapi asli benar-benar ular. Sedangkan tukang sihirnya Firaun, mereka hanya mensihir mata manusia, padahal itu cuma tali atau tongkat-tongkat yang ada di situ, tali dan tongkat. Akhirnya disihir mata manusia, nampaklah itu ular. Dimakan oleh ular besar. Nah, barakallahu fiikum, yang ada pada Musa alaihissalam. Terus bagaimana selanjutnya setelah terjadi hal demikian? Ternyata para tukang sihirnya Fir'aun banyak yang bertaubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali beragama yang benar. Kita lihat kisahnya biar tambah jelas, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-121. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Setelah mereka kalah, sudah dibaca belum itu? Sudah. Sampai mana? 103 ya. Nah, kita ulang dikit ya. Mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabb semesta alam. Dia tukang sihirnya langsung, mereka apa, barakallahu fi, karena kalah tersebut dan melihat tanda kebesaran Nabi Musa alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka mengatakan kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Terus bagaimana responnya Firaun? Kita lihat ayat yang ke-123, perhatikan baik-baik. Qala Allah taala, qala fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Marah Firaun melihat tukang sihirnya pada beriman. Marah Firaun seraya mengatakan kalian beriman dengannya padahal aku belum mengizinkan kalian, ya kan? Jadi Firaun meminta mereka izin dulu loh kalau mau beriman. Padahal mereka itu menyaksikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mukjizah azimah yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Sudah menyaksikan, melihat langsung. Mereka langsung mengatakan kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Fir'aun marah. Kalian beriman? Padahal apa? Aku belum mengizinkan kalian. Bayangkan itu. Nah, kemudian apa kata Fir'aun? Sesungguhnya ini adalah tipu muslihat yang kalian bikin. Kamu dan Musa bikin, katanya. Tujuannya apa? Nah, untuk mengeluarkan orang-orang dari negeri tersebut. Jadi dituduh. Jadi Nabi Musa alaihissalam, barakallahu fikum, dan juga tukang sihir tadi itu dituduh, tukang sihir dituduh, barakallahu fikum, dituduh apa? Dituduh dengan Nabi Musa sebagai apa? Pembikin makar.
Bikin makar. Nah, barakallahu fikum yang apa? Yang mereka bikin untuk mengeluarkan penduduknya dari negeri tersebut. Allah musta'an, tuduhan yang tidak benar ini ya. Sudah melihat burhan, melihat hujjah, melihat argumen, melihat bukti nyata di hadapan matanya, tetap aja membangkang. Bayangkan itu, Firaun. Nah, Allah musta'an. Fasawfa ta'lamun, kelak kalian akan tahu. Nah ini, sudah mulai ngancam nih. Sudah mulai memberikan ultimatum Firaun karena marahnya luar biasa melihat para tukang sihir tadi tobat, beriman kepada Rabb semesta alam, langsung Firaun marah dan menuduh itu adalah perbuatan makar, tipu daya, tipu muslihat yang dibikin oleh tukang sihir bersama Musa untuk mengeluarkan penduduk negeri tersebut dari kampungnya. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassiruna sabahumullah, diperhatikan baik-baik tafsir ayat yang ke-123. Barakallahu fikum, kita lihat sini. Qala Fir'aun lis-saharah, berkata Fir'aun kepada tukang sihir, "Amantum billah qabla an adra lakum bil iman bih." Bayangkan itu. Kalian beriman kepada Allah sebelum aku mengizinkan kalian beriman dengannya. Jadi Fir'aun itu minta mereka izin dulu gitu. Ya tetap enggak diizinkan. Namanya orang mau beriman, Fir'aun kan kufur, di atas kekufuran, kafir kan itu. Nah, minta izin pun enggak diizinkan juga, tapi Fir'aun ngomong, "Kalian beriman kepada Allah padahal apa? Belum izin," gitu loh ya istilahnya ya. Sebelum aku izinkan kalian untuk beriman, "Inna imanakum billah wa tasdiqakum li Musa wa iqrarakum bi nubuwwatihi la hilatun ihtamalu ihtanam." Ihtalamuhna. Apa itu? Ihtaltumuha antum wa Musa, na'am. Artinya apa? Sesungguhnya keimanan kalian kepada Allah dan pembenaran kalian kepada Musa dan pengakuan kalian kenabian Musa alaihissalam itu adalah tipu muslihat yang kalian bikin, kalian dan Musa. Bayangkan. Tukang sihirnya pun barakallahu fiik dicaci-maki oleh Musa, dicaci-maki oleh Firaun, kemudian apa? Nabi Musa pun dikait-kaitkan juga. Itu adalah tipu muslihat, tipu daya yang kalian bikin dan Musa bikin. Nah, apa alasannya? Apa kata Firaun? Litukhriju ahla madinatikum minha. Untuk mengeluarkan, tujuannya apa? Kalian tuh ingin mengeluarkan penduduk negeri kalian ini dari negeri tersebut. Bayangkan, tujuannya tidak benar. Wa takunu al-musta'thirina bi khairatiha. Yang akhirnya kalian akan menguasai dan menikmati kebaikan yang ada pada negeri tersebut. Jadi Firaun nuduh, kalian wahai tukang sihir dan Musa, kalian tuh bikin makar agar penduduk negeri itu keluar, kemudian kalian dengan Musa menguasai negeri itu gitu loh. Itu tujuan Firaun, enggak benar itu. Paham ya? Nah, fasawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui kata Firaun. Ayyuhas saharah, wahai tukang sihir. Saharah jamaknya, mufradnya sahir, jamaknya saharah. Ma yahillu bikum minal 'adzab wan nakal. Kelak kalian akan mengetahui wahai para tukang sihir, apa yang akan menimpa pada kalian berupa azab dan hukuman. Nakal itu hukuman artinya. Apa hukumannya? Diancam, akan dipotong tangannya yang kanan, kemudian kaki yang kiri, bersilang memotongnya ya, atau tangan yang kiri, kaki yang kanan seperti itu. Dan akan disalib di pohon kurma. Itu ancamannya. Nah, Firaun kan bengis. Akhirnya setelah itu nanti tragedinya apa? Orang-orang yang lahir anak laki-laki dibunuh. Paham ya? Seorang ibu atau seorang wanita melahirkan anak laki-laki dibunuh anaknya. Kalau anak laki-laki. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Allahu musta'an. Wa illa pada awal permulaan Nabi Musa alaihissalam Allah telah selamatkan, ya kan? Yang menyelamatkan bukan orang jauh, bahkan orang apa? Melalui apa? Dalam kerajaan sendiri, yaitu istrinya Firaun. Kan gitu. Kita lihat biar tambah jelas. Apa ancamannya? Allah Ta'ala menyatakan ayat yang ke-124, perhatikan baik-baik. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Allahumma musta'an. Bayangkan bengisnya luar biasa. Sungguh akan potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian secara bersilang. Paham bersilang ya? Jadi kalau potong tangan kanan berarti yang potong kakinya yang kiri itu bersilang. Paham ya? Silang. Paham ya? Kalau yang potong tangan kiri berarti yang kaki tangan kanan. Yang kaki apa? Yang kaki bagian kanan potong silang. Nah, kita lihat apa yang beliau sampaikan sini.
oleh al-mufassirun. Nah, barakallahu fiik, nanti kita baca tafsirannya. Nah, la usallibannakum ajma'in, thumma la usallibannakum ajma'in, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku akan apa? Sungguh akan menyalib kalian semuanya, salib. Oh, disalib ya, ngeri. Nyalibnya di pohon kurma, kita lihat sini qala al-mufassirun asbahumullah. Berkata ahli tafsir, kita lihat apa tafsirannya. La uqati'anna aydiyakum wa arjulakum, semak baik-baik, ayyuhas sahara, wahai para tukang sihir, sungguh akan potong tangan kalian dan kaki-kaki kalian min khilafin, secara bersilang. Dijelaskan situ apa makna bersilang, untuk melihat di sebelahnya, bi qat'il yad al-yumna wa rijl al-yusra, yaitu dengan memotong tangan kanan dan kaki yang kiri. Bersilang. Mafhum makna bersilang insyaallah ya? Naam. Kita lihat awil yad al-yusra wa rijl al-yumna, atau tangan kiri dan kaki yang kanan. Bersilang, potong. Kemudian apa berikutnya? Summa la u'alliqannakum jami'an 'ala judu'in nakhl, Allahul musta'an. Kemudian sungguh aku akan menggantung kalian semuanya, menyalib kalian semuanya. Paham ya? Di atas apa? Pohon kurma. Allahul musta'an. Tankilan bikum ma'irhaban nas. Sebagai bentuk hukuman buat kalian, dan apa? Nah, sebagai bentuk untuk menakut-nakuti manusia biar orang takut dengan Firaun. Firaun kan ada yang bengis, yang jahat. Bahkan mengatakan apa dia? Mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi, katanya. Jadi Firaun tuh bukannya enggak mengakui Allah Ta'ala Rabb, mengakui cuma karena sombongnya Firaun, congkaknya Firaun, merasa dia berkuasa dan semisalnya, akhirnya mengucapkan ucapan tadi itu. Dzulma wa 'uluwa, dipenuhi dengan rasa kedzaliman dan juga kesombongan. Makanya Firaun dan juga teman-teman dan pasukannya yang bersama Firaun itu diadab terus. Di alam kubur diadab terus. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Di barzakh, paham ya? Alam barzakh diadab terus. Sampai kapan? Sampai datang nanti kiamat pun diadab. Paham ya? Nah, ghudu wa 'ashiyya. Paham ya? Pagi dan petang kena adab terus. Firaun dan orang-orang yang bersamanya. Nah, kemudian nanti kalau sudah di akhirat dimasukkan pada adab yang lebih pedih dari itu. Paham ya? Kisahnya dalam surat apa itu, Abdurrahman? Yang ada apa? Ghudwa wa 'ashiyya itu. Ghafir. Ada surat Ghafir atau melihat sendiri sana. Nah, Ghafir itu surat apa istilahnya yang lain? Surat Mukmin ya. Nah, barakallahu fiik. Kisahnya kita lihat. Jadi Firaun senantiasa merasakan adab beserta orang-orangnya. Sampai nanti dari kiamat akan dimasukkan beradab lebih dahsyat lagi. Wal-'iyadu billah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Terus bagaimana responnya? Ketika diancam, dikasih ultimatum, nah barakallahu fiikum, diancam oleh Firaun, apa responnya orang-orang yang beriman tadi? Kita lihat ayat yang ke-125, simak baik-baik. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Bayangkan tetap kokoh mereka. Nah, mereka mengatakan sesungguhnya kami kembali kepada Rabb kami. Iya, kembali, beriman. Nah, kemudian ayat satunya lagi kita baca dulu setelahnya itu, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Masyaallah, berdoa mereka. Dan tidaklah engkau wahai Firaun menghukum kami melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami tatkala datang di hadapan kami. Kemudian mereka berdoa, wahai Rabb kami, curahkan kepada kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan berislam. Bayangkan, tetap kokoh mereka, tidak mau mengikuti apa ajakan Firaun. Padahal ancamannya ngeri loh, ancamannya ya. Ancamannya dipotong atau dinampak kalau fikum secara bersilang. Kemudian sudah disalib, ngeri atau tidak? Ngeri. Nah, tapi mereka, nah, alhamdulillah kokoh imannya, tetap beriman. Nah, bayangkan itu. Dan seraya berdoa, wahai Rabb kami, curahkan kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimin. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asbahumullah, ayat yang ke-125 sama 126, kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik. Qala saharatu li Fir'aun, para tukang sihir itu berkata kepada Fir'aun, qatahaqqaqna anna ila Allahi raji'un. Sungguh kami telah yakin
Sungguh kami tambah yakin bahwasanya kami akan kembali kepada Allah Taala. Wa anna 'adzabahu ashadd min 'adzabik. Bahwasanya azabnya Allah Taala lebih dahsyat daripada azabmu. Bayangkan itu. Meyakini azabnya Allah Taala lebih dahsyat daripada azabnya Firaun. Fala nasbiranna al-yawma 'ala 'adzabik linanju min 'adzabillah yaumil qiyamah. Bagus sekali. Sungguh kami akan bersabar pada hari ini menghadapi siksaanmu. Demi apa? Agar atau supaya kami selamat dari azab Allah hari kiamat kelak. Bayangkan, enggak goyah sama sekali. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal ancamannya ngeri. Dipotong tangannya secara bersilang. Tangan kanan dipotong dengan kaki kirinya. Atau tangan kiri dipotong dengan kaki kanannya. Kemudian disalib lagi ancamannya. Allahul musta'an. Ngeri. Naam. Kita lihat barakallahu fiik penafsiran ayat yang selanjutnya 126. Walasta ta'ib minna wa tunkir ya Firaun. Kamu tidak bisa menyalahkan kami dan tidak bisa mengingkari kami wahai Firaun. Illa imanana wa tasdiqana bi hujjati rabbina wa adillatihi allati jaa'a biha Musa. Dikarenakan apa? Disebabkan kami beriman dan juga membenarkan pembenaran kami dengan hujjah-hujjah, argumen-argumen, bukti-bukti Rabb kami dan dalil-dalilnya yang telah datang dibawa oleh Musa alaihissalam. Enggak bisa apa? Hujjah ada di hadapannya, bukti ada di hadapannya, nyaksikan mereka. Paham ya? Yang mereka bikin para tukang sihir itu bukan ular beneran, cuma tali dan tongkat-tongkat. Kemudian mata manusia disihir sehingga melihat seakan-akan ular banyak sekali. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular beneran itu. Bukan ular palsu, ular beneran yang besar. Akhirnya apa? Semua ular-ular kecil tadi dilahap semuanya, dimakan. Akhirnya ya menyaksikan langsung ini mukjizat azimah, mukjizat yang besar. Akhirnya mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Firaun enggak usah apa-apa sebenarnya. Kalau itu masalah hujjah udah kalah gitu loh. Udah kalah hujjah. Nah, ini termasuk apa? Sunnatullah jalla wa ala, ahlul batil. Ya, sejak dahulu sampai saat ini kalau udah kalah hujjah biasanya menggunakan adalah kekuatan fisik biasanya. Nanti awas kamu tak hukum, tak penjara, tak jebloskan ke penjara. Nah, seperti itu. Tak usir kamu nanti. Karena udah kalah hujjah. Lihat ini. Firaun kalah hujjah atau tidak? Kalah hujjah. Bukti enggak punya, dalil enggak mampu. Paham ya? Sudah kalah, benar-benar kalah. Paham ya? Bahkan para tukang sihir yang diundang Firaun pun malah apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Paham ya? Akhirnya apa? Menempuh cara apa? Ini memberikan ancaman, ultimatum. Paham ya? Orang-orang yang awal mulanya taat dengan Firaun beriman. Amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Marah Firaun. Allah musta'an. Akhirnya apa? Memberikan ultimatum dan ancaman-ancaman. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wala taqdir ala mithliha anta wala ahad akhar siwallah alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Kita lihat tafsirannya ini. Dan kamu tidak mampu wahai Firaun untuk melakukan yang semisalnya kamu, dan tidak ada seorang pun juga selain Allah Subhanahu wa taala yang apa? Hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Enggak mampu Firaun. Nah, barakallahu fiik. Untuk apa? Untuk barakallahu fiikum mendatangkan apa? Argumen dan bukti seperti itu enggak mampu. Rabbana afid 'alaina sabra. Wahai Rabb kami, curahkan kepada kami kesabaran. Aziman, kesabaran yang besar, yang agung. Wasabatan 'alaih, dan kekokohan. Bayangkan ini doa yang sangat bagus. Ketika diuji dengan barakallahu fiikum, ujian yang kita mungkin merasa akan goyah dan goncang, ancaman-ancaman, siksaan, azab, hukuman, ini doanya di antaranya. Meminta agar diberikan kesabaran dan kekokohan di atas agama. Paham ya? Sering harus kita ulang-ulang ini ya. Dan ini juga anjuran Nabi kita Muhammad SAW yang beliau sering mengulang-ulang mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa berdoa dengan doa apa? Dikokohkan di atas agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik aw 'ala ta'atik. Karena hati kita itu lemah. Paham ya? Allah Taala zat yang membolak-balikkan hati manusia. Oleh karena itu mintalah kekokohan agar senantiasa di apa? Di atas sunnah, kokoh di atas Al-Qur'an sunnah hingga ajal menjemput kita semuanya. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa tawaffana munqadina li amrik muttabi'ina rasulat.
dan wafatkanlah kami dalam keadaan tunduk kepada perintahmu dan mengikuti Rasulmu. Masya Allah. Inilah yang diminta oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka diuji dengan ancaman dan juga bahkan dijanjikan siksaan oleh Fir'aun kalau tidak mau tunduk dengan perintah Fir'aun. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, ambil satu lagi. Fir'aun tambah menjadi-jadi sekarang. Tambah marah lagi Fir'aun. Nah, ayat yang ke-127 kita simak baik-baik, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala mengatakan, wa qala al-mala'u min qaumi Musa min qaumi Fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa alihataka qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Ini sombong, tambah sombong Fir'aun. Paham ya? Sudah dinasihati, diarahkan, dijelaskan enggak akan mampu datangkan hujah atau argumen, tambah ngamuk dia Fir'aun. Kita lihat. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, berkatalah para pemuka, orang-orang terpandang, orang-orang pembesar kaum Fir'aun dan juga Fir'aun, berkata apa? Nah, barakallahu fiik, mengatakan atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh, bayangkan taklibul haqa'iq, memutarbalikan fakta. Apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi ini? Wa yadaraka wa alihataka, dalam keadaan engkau atau dia meninggalkan engkau dan sesembahan-sembahanmu. Nah, maksudnya apa maksudnya? Nah, barakallahu fiikum, enggak terima. Paham ya? Enggak terima. Nah, enggak terima kalau orang-orang yang semula beriman dari kalangan tukang sihir tadi bersama Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Orang-orang pembesar, para pemukanya dari kalangan pengikut Fir'aun ini mengatakan demikian. Apakah engkau membiarkan Musa dan juga kaumnya bikin kerusakan di muka bumi ini? Ini berarti apa istilahnya ya? Semata mengadu domba itu ya. Biar tambah marah kemudian mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan Musa alaihissalam. Allah musta'an. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum. Qala sanuqattil wa. Akhirnya berkata Fir'aun, sungguh kami akan membunuh abna'ahum, anak-anak mereka. Wa nastahyi nisa'ahum, dan kami akan permalukan wanita-wanita mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan semuanya kami akan menguasai mereka semuanya. Ya kenapa? Lah kalau anak laki-laki enggak ada lagi, semuanya perempuan, tentunya Fir'aun dan pasukannya kan berkuasa. Enggak ada yang menandingi loh ya. Nah, kalau lahir anak laki-laki dibunuh, lahir anak laki-laki dibunuh, sehingga tinggal perempuan-perempuan yang lemah yang mereka kuasai. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat tafsirannya yang terakhir. Qala al-mufassirun atabahumullah wa qala as-sadatu wal kubara min qaumi Fir'aun. Perhatikan baik-baik ini. Berkata para sadah, para pemimpin, wal kubara, dan para pembesar. Para pemimpin dan para pembesar. Nah, barakallahu fiik, dari kalangan kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atada'u Musa wa qaumahu min bani Israil liyufsidun nas fi ardi Misr. Nah, perhatikan ini. Apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya dari kalangan Bani Israil membuat kerusakan, merusak manusia di tanah Mesir? Bitaghyiri dinihim bi ibadatillah wahdahu la syarikalah, dengan mengubah agama penduduk Mesir. Mengubah agama mereka dengan apa? Beribadah kepada Allah Taala semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, kemudian apa? Wa taraka ibadataka wa ibadat ahliyatik, yang akhirnya penduduk Mesir itu akan meninggalkan menyembahmu dan menyembah apa? Sesembahan-sembahanmu. Karena Fir'aun minta disembah itu. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang maha tinggi katanya. Fir'aun pengen disembah. Paham ya? Nah, ini ada kompornya nih, dinyalakan kompornya ini. Paham ya? Manas-manasnya nih ya. Kamu akan biarkan kok Fir'aun ini ngomong. Nah, barakallahu fiik, diomongi oleh apa? Pembesar atau para pemuka, para sadah, para pemimpin tadi itu. Fir'aun, kamu diam atau bagaimana ini? Membiarkan Musa dan juga kaumnya membuat kerusakan di Mesir, yang mengubah agama mereka dengan agama tauhid. Nah, maksudnya itu kenapa kamu diam saja? Ayo bergerak gitu ya. Nah, akhirnya Fir'aun berkata, qala Fir'aun sanuqattilu
abna'a bani Israil wa nastabqi nisahum ahya lil khidmah. Bayangkan ini. Kata Firaun, sungguh aku akan memerangi, membunuh anak-anak Bani Israil dan mempermalukan wanita-wanita mereka dalam keadaan hidup sebagai pelayan-pelayan khidmah, pelayan-pelayan, pembantu-pembantu. Wa inna 'aluna 'alaihim, dan sungguh kami akan tinggi menguasai mereka biqahril mulki wa sultan, itu dengan kekuasaan, dengan menguasai kekuasaan dan juga apa? Kerajaan. Ini Firaun. Allahul musta'an. Yang ujung-ujungnya tambah marah dan akhirnya apa? Barakallahu fiik, tambah bengis dan tambah jahat situ. Jadi nanti kalau ada seorang wanita yang lahir anak laki-laki dibunuh anak-anaknya. Barakallahu fiik. Nah, dan bahkan tidak menunggu lahir, yang sudah hidup pun yang anak laki-laki dibunuh. Karena sebelumnya sudah ada kan kejadiannya. Sebelum kejadian ini kan kalau lahir anak laki-laki dibunuh. Nah, setelah melihat kejadian ini lagi tambah lagi. Yang masih hidup pun yang laki-laki dibunuh dari kalangan apa? Bani Israil dibunuh, dibiarkan ibu-ibu mereka hidup, wanita-wanita mereka hidup sebagai pelayan pembantu. Allahul musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.